Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Eka Nugraha untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terkait pemeriksaan Baradae di Komnas HAM. Eka, informasi terbaru dari sana? Ya, Sira, betul sekali. Baradae hingga pukul 18:18 waktu Indonesia Barat masih berada di dalam ruangan di gedung Komnas HAM untuk diperiksa terkait dengan dugaan keterlibatannya adu tembak di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Dan pemeriksaan ini tentunya menurut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, jadi para ajudan yang datang hari ini berjumlah 7 orang menjadi salah satu pilar utama dalam konstruksi peristiwa meninggalnya Brigadir J. Bahkan di antara mereka ada yang mengetahui secara detail insiden adu tembak itu. Dan kita masih menunggu hasil dari Komnas HAM siapa orang atau sosok yang mengetahui secara detail kejadian adu tembak yang berada di rumah dinas Verdi Sambo. Dan Khairul Anam juga mengkonfirmasi bahwa memiliki bukti-bukti terkait dengan rangkaian peristiwa ini, dan Komnas HAM juga sudah mendapat konfirmasi langsung dari para ajudan. Karena itu pihaknya merasa perlu untuk mendengarkan kesaksian dari para ajudan terkait dengan konstruksi atau fakta yang sebenarnya terjadi pada pukul sore hari pada tanggal 8 Juli lalu itu. Dan menurut Anam juga pola pemeriksaan menggunakan 2 model. Seluruhnya para ajudan ini diperiksa secara sendiri-sendiri, tapi juga nanti ada yang bersama-sama diperiksa untuk mengkonfirmasi terkait kondisi saat itu. Bagaimana latar belakang kejadian itu terjadi sampai akhirnya Brigadir J tewas, dan kejadian itu pun melibatkan siapa saja, itu yang akan dikonfirmasi. Dan jika kita lihat para awak media juga tengah bersiap untuk menunggu pimpinan dari Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait dengan pemeriksaan. Dan yang kita lihat di layar kaca Anda, sepertinya pimpinan ataupun pihak dari Baradae. Oh, ternyata ada perwakilan dari Mabes Polri juga yang hadir di gedung Komnas HAM ini untuk dimintai keterangan. Dan seperti yang Anda lihat, pria yang menggunakan masker hitam dan berbaju hitam ini yang diantaranya adalah bernama Baradae, yang diduga terlibat adu tembak beberapa waktu lalu di kediaman Verdi Sambo. Dan seperti biasa, seperti yang dilihat, Karopenmas pun hadir di tempat ini untuk memberikan keterangan terkait konstruksi ataupun kejadian yang berlangsung di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Alfat, Sira. Eka, ini kita lihat ada yang sedang memberikan keterangan, mungkin di belakang Anda atau seperti apa? Oke, ini di belakang saya tengah bersiap untuk melakukan konferensi pers, baik dari perwakilan dari Mabes Polri dan juga Komnas HAM. Kami belum bisa bertanya langsung karena memang nanti akan bersama-sama dengan pimpinan. Ada Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, Karopenmas, kemudian segala macam sudah hadir di tempat itu untuk memberikan keterangan secara dengan peristiwa adu tembak yang terjadi di kediaman Verdi Sambo di wilayah Duren 3, Jakarta Selatan. Dan untuk beberapa saat lagi pihak Komnas HAM akan memberikan keterangannya, dan kita langsung ikuti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat rekan-rekan media sekalian. Ya, baru saja kami menyelesaikan permintaan keterangan dengan beberapa orang ajudan atau ADC dari Bapak Verdi Sambo. Nanti
Pak Anam dan Pak Ramadan ya. Pak Anam akan menyampaikan beberapa hal ya. Setelah itu silakan kalau ada 1-2 pertanyaan. Selanjutnya nanti bisa diteruskan dengan doorstop atau yang lain-lain. Terima kasih. Saya persilakan Pak Anam. Oke. Pamit ya. Biar kasih jalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ke teman-teman kepolisian. Ini ada Pak Karo Penmas, Pak Ramadan dan teman-teman dari Irwasum yang seharian ini berada di Komnas HAM untuk mendampingi proses pemeriksaan. Kami tadi memeriksa sejumlah ADC dari Irjen Sambo, Kadif Propam nonaktif, ya. Bagaimana kami akan menceritakan beberapa hal yang penting. Yang pertama, bagaimana proses kami melakukan pemeriksaan. Jadi sejumlah orang itu kami periksa secara terpisah. Jadi tidak dalam satu ruangan yang sama, tapi secara terpisah. Ini penting untuk kami sampaikan agar kami juga mendapatkan berbagai kekayaan informasi yang diperlukan untuk terangnya peristiwa. Jadi saya ulangi lagi, kami tadi memeriksanya tidak dalam satu tempat yang sama, tapi terpisah. Masing-masing orang dimintain keterangan oleh masing-masing dari anggota tim kami. Nah, apakah beliau yang mendampingi ini ikut di dalamnya? Tidak ikut di dalamnya sama sekali. Jadi memang itu otoritasnya Komnas HAM dan kami dikasih keleluasaan yang sangat besar dan terima kasih pada teman-teman kepolisian. Komitmen dari Ketua Tim Sus memang demikian. Jadi komunikasi kami dengan Pak Irwasum, dengan Pak Waka, ya komitmennya adalah membuka seluas-luasnya. Jadi para pendamping ini ya hanya duduk di ruangan saya, yang lain di ruang pemeriksaan yang sifatnya satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kami dalami? Yang kami dalami pastilah ya ini masih berupa keterangan terkait bagaimana peristiwa hari H. Itu pasti kami dalami. Ya, bahkan kami suruh minta menggambar posisi-posisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendalami spektrum sebelum hari H. Sebelum Jumat itu kami tarik ke belakang. Kami tanya semua apa yang terjadi, bagaimana peristiwanya, bahkan kondisinya kayak apa. Kondisinya kayak apa itu salah satu yang penting, misalnya begini. Ini kondisinya kayak bercanda-bercanda, tertawa, atau tegang. Nah, itu kami tanya. Ternyata di beberapa orang yang ikut dalam forum itu ngomongnya memang tertawa-tertawa. Nah, itu yang kami tanya. Jadi kami lihat spektrum bagaimana kondisinya. Yang kedua, kami juga tarik spektrum yang lebih luas, spektrum waktu yang lebih luas. Ya, misalnya di Magelang ngapain, baju apa, ngapain saja dan lain sebagainya. Dan termasuk juga spektrum waktu, kapan berangkat dari Magelang sampai kapan nyampe di Jakarta. Di Jakarta ngapain aja, pakaiannya apa, kami tanya secara detail dan lengkap. Dan masing-masing orang memiliki jawaban sendiri-sendiri, karena kan ditanyain sendiri-sendiri. Nah, apakah sama ataukah tidak, itu nanti diolah di tim, karena tim juga belum sempat rapat langsung ke sini. Jadi ini barusan selesai, langsung kami turun. Jadi mulai kurang lebih jam 1 tadi sampai berakhir barusan saja, sekitar 10 menit yang lalu. Nah, yang berikutnya yang penting yang juga ingin kami sampaikan adalah kami juga menanyakan soal bagaimana sekuen hubungan ADC satu dengan yang lain.
termasuk juga karakter masing-masing ADC. Kami tanya di masing-masing orang itu, kami tanya pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama ini untuk melihat sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi dan background apa yang terjadi di sekuen itu. Jadi misalnya ADC A kami tanya bagaimana soal perilaku kehidupan sehari-hari ADC yang lain. Itu kami tanya semuanya. Ini penting untuk melihat sesuatu yang kami dapatkan, ya, yang kami dapatkan sendiri oleh Komnas HAM untuk melihat constraint waktu dan untuk melihat konteks yang terjadi dalam constraint waktu itu. Termasuk yang tadi saya bilang di awal soal tertawa. Jadi soal tertawa kita tanya, ini kondisinya tekanan enggak dan sebagainya. Gimana mau tekanan, mau tertawa kok tekanan. Tentu banyak yang ngomong demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kita bisa doorstop. Tuh Pak Karupenmas mau cukup ya? Cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Oke. Ya, ini biar pamit dulu, biar kami bisa doorstop. Nanti kita sampaikan hasil dari Jambi. Oke, gitu ya. Ini khusus kunjungan Komnas HAM. Jadi Pak. Ya, kita tutup dulu, saya doorstop sini. Silakan Pak. Makasih ya. Makasih ya. Semuanya pemeriksaan di Komnas HAM. Ada